Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bima dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Dalam kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berkaitan dengan ruang lingkup pada ciri-ciri penilaian. Saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri pertama atas nama Nur Fitriani dengan NPM 203020033 bersama dengan teman-teman saya atas nama Nur Aprianti dan Suhardi. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pembimbing atas nama Ibu Arnasari Merdekawati Hadi, Magister Pendidikan. Materi pertama nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan pengertian dari penilaian, serta ciri-ciri dari penilaian dan bagaimana fungsi dari penilaian itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pada materi pertama kita akan membahas yang berkaitan dengan pengertian dari penilaian, serta ciri-ciri dari penilaian itu sendiri. Nah, penilaian itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari program pembelajaran, karena penilaian dalam kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan penting yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Salah satu fungsi dari adanya penilaian adalah untuk mengontrol pendidikan dalam lingkup sekolah tentang gambaran kemajuan perkembangan, proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, dan diperkuatkan lagi menurut Mardapati dalam Widoyono pada tahun 2019 bahwa ia mengatakan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari sistem hasil penilaian. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi-strategi yang baik dan untuk memotivasi peserta didik. Nah, itulah yang berkaitan dengan pengertian dari penilaian, dan selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri penilaian. Nah, ciri-ciri penilaian ada beberapa. Yang pertama itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran itu tidak bisa dilakukan secara berlangsung, tetapi hanya didasarkan pada indikator-indikator atau gejala-gejala yang nampak. Nah, yang kedua adalah penilaian yang objektif. Penilaian yang objektif biasanya didahului dengan kegiatan pengukuran dan pada akhirnya akan menghasilkan berupa skor. Nah, yang ketiga adalah hasil penilaian bersifat relatif. Nah, hasil penilaian yang bersifat relatif artinya hasilnya tidak selalu tetap dari satu ke waktu yang lain dan sangat tergantung dari banyaknya faktor peserta didik. Nah, dalam penilaian yang terakhir ini adalah terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam pengukuran yang pertama itu adalah alat ukurnya yang tidak valid. Karena kenapa? Karena setiap pengukuran ketika suatu data yang kita ukur itu tidak valid, maka penilaian hasil akhirnya itu juga akan terpengaruh gitu. Itulah beberapa dari ciri-ciri dari penilaian, dan selanjutnya kita masuk pada fungsi dari penilaian. Ada beberapa contoh dari penilaian, dari fungsi penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian bersifat selektif. Nah, penilaian bersifat selektif ini merupakan penilaian yang bertujuan untuk menentukan seleksi tertentu. Nah, misalnya untuk memilih peserta tes yang dapat diterima untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tertentu, atau seorang calon pegawai untuk kerja di instansi tertentu. Nah, penilaian yang kedua adalah penilaian berfungsi diagnostik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang masih dialami oleh peserta didiknya, sehingga akan lebih mudahnya dicari cara untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Nah, fungsi dari penilaian yang terakhir itu adalah penilaian berfungsi mengukur keberhasilan. Nah, penilaian ini digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu program pengajaran atau pelatihan oleh peserta didik, dan disebut tes untuk penilaian pencapaian hasil belajar. Nah, itulah pemaparan yang berkaitan dengan pengertian dari penilaian, serta dari ciri-ciri penilaian itu sendiri, serta bagaimana fungsi penilaian.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pemateri kedua yang akan membahas yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian, serta dengan materi ketiga yang akan membahas dari prosedur penilaian itu sendiri. Nah, dan kepada pemateri kedua, saya persilakan. Saya Fina Mahyudin, NPM 20.302.001. Jadi langsung saja saya akan membacakan materi bagian C, yaitu prinsip-prinsip penilaian mendidik. Ini meliputi berbagai sumbangan positif terhadap peningkatan pencapaian pelajar peserta didik. B. Menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai. C. Objektif, yakni tidak berpengaruh oleh pertimbangan subjektif nilai. D. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Itulah pemaparan dari materi kedua yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian, dan selanjutnya kita masuk pada materi ketiga yang berkaitan dengan prosedur penilaian. Dan kepada pemateri ketiga saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianti dengan NPM 20.302.0031. Di sini saya akan melanjutkan materi dari aspek-aspek penilaian, di mana poin yang keempat yaitu prosedur penilaian. Dalam prosedur penilaian, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, panduan standar, di mana seorang guru akan membuat standar penilaian, baik dari itu ranah kognitif, ranah psikomotorik, maupun ranah efektifnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu panduan tugas. Setelah seorang guru menentukan standar penilaian, maka seorang guru akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu panduan kriteria, yaitu guru akan menentukan kriteria yang akan dinilai, baik itu dari tugas individu, tugas kelompok, maupun lain sebagainya. Selanjutnya, poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu panduan rubrik. Panduan rubrik adalah panduan kriteria. Setelah seorang guru menentukan kriteria yang akan dinilai, maka guru akan menjelaskan secara detail kriteria apa saja yang akan dinilai dalam aspek penilaian. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4 yang berkaitan dengan ciri-ciri penilaian. Jika ada pertanyaan, kritikan maupun saran, silakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.